Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa apa yang kita pelajarin hari ini akan membuat hati kita ini semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita semakin menyenangkan hati Tuhan. Sehingga kehidupan yang terpancar dari hidup kita itu menjadi berkat bagi banyak orang. Harusnya kehidupan kita ini benar-benar mencerminkan kemuliaan Tuhan sehingga orang gak bisa melihat lagi kelemahan dan kekurangan kita. Yang dilihat adalah Tuhan yang manifestasi melalui kehidupan kita. Nah, sejatinya manusia itu adalah manusia batiniahnya. Manusia batiniah ini loh yang diperbaharui Tuhan, yang diubah Tuhan. Tuhan selalu bekerja mengubahkan itu yang di dalam dulu. Tetapi manusia mencoba merubah yang di luar tanpa memperbaiki, tanpa merubah yang di dalam. Apa yang terjadi? Kelihatan baik di luar, tetapi di dalamnya busuk, bobrok, bejat, jahat, culas, munafik, penuh kepalsuan. Nah, sehingga orang yang tidak kenal Tuhan itu tidak jadi tertarik melihat Yesus. Tidak jadi tertarik melihat kekristenan. Karena banyak orang Kristen, karena banyak pendeta, karena banyak pelayan Tuhan, kelihatan tampil di luarnya melayani pekerjaan Tuhan, tapi yang di dalamnya itu busuk, bejat, jahat. Sehingga orang gak melihat lagi Kristus yang manifestasi dalam kehidupan kita, sehingga orang gak bisa melihat manifestasi Kristus melalui tindakan kita dan ucapan kita. Kita kemana-mana selalu geger, selalu berantem, selalu ribut, selalu pingin terlihat lebih hebat dari orang lain, selalu pingin nonjol, dan lain sebagainya. Tuhan selalu mengerjakan yang di dalam kita. Di 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Yang dikuduskan itu seluruhnya. Yang pertama apa? Roh. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu. Nah, Tuhan itu selalu memperbaiki yang di dalam dulu. Baru manifestasinya keluar. Makanya kitab Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari sanalah terpancar kehidupan. Yang di dalam akan memancar keluar. Yang di dalam ini akan manifestasi keluar. Lewat apa? Perkataan, tindakan, dan ucapan kita. Harusnya yang manifestasi keluar melalui kehidupan kita adalah karakter Allah. Karakter Allah. Makanya semua orang Kristen harus mengalami namanya kelahiran baru. Waktu Bapak Ibu mengalami kelahiran baru, Tuhan berikan hati yang baru dan Tuhan berikan roh yang baru, seperti di Yeskel pasal yang ke-36 ayat 25-27. Dan hati yang baru tadi jadi tempat tinggalnya Roh Kudus. Dulu hati kita ini busuk, bejat, jahat. Roh kita mati sehingga kita gak memiliki hubungan dengan Tuhan. Kitab Roma katakan semua manusia itu pernah jatuh dalam dosa, terputus. Kalau jatuh dalam dosa itu terputus hubungannya dengan Tuhan. Makanya Yesus rela mati di kayu salib. Dia menebus dosa kita, dia memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Ini penting sekali. Tanpa engkau mengalami kelahiran baru, seperti kitab Yohanes juga katakan, engkau tidak akan masuk menjadi warga kerajaan Allah. Nggak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Harus mengalami kelahiran baru. Tuhan berikan roh yang baru dan hati yang baru jadi tempat tinggalnya Tuhan. Ini perlahan-pelan. Tuhan manifestasi, perbaikin yang di dalam kita. Manusia memperbaiki yang di luar, tapi Tuhan mau perbaiki manusia batiniah kita. Setelah Tuhan tinggal di dalam manusia batiniah kita, tinggal di roh kita, dia pelan-pelan memperbaiki daerah jiwa kita. Apa yang kita pikir, apa yang kita rasa, apa yang kita mau. Kehendak kita, kemauan kita, pikiran kita. Ini harus selaras dengan firman. Makanya Bapak Ibu harus belajar firman, harus dengerin pengajaran, harus membangun hubungan keintiman dengan Tuhan. Makanya banyak orang Kristen tanpa memiliki hubungan keintiman dengan Tuhan, Kristennya hanya agamawi, Kristennya hanya legalistik, hanya punya KTP Kristen tapi tidak punya hubungan dengan Tuhan. Terus
Terlihat dari mana? Dari ucapannya. Makanya kalau ingin melihat seseorang, lihat dari apa yang dikatakan, apa yang diucapkan, apa yang diputuskan. Mencerminkan semuanya itu yang di dalam. Karena yang di dalam pasti memancar keluar. Nah, kita ini harusnya ngerti. Yang perlu diperbarui kita ini adalah manusia batiniah yang menjadi perhiasan kita. Manusia batiniah kita. Manusia yang sejatinya kita ini adalah manusia roh kita. Atau saya sebutnya manusia batiniah. Yang punya jiwa. Jiwa itu pikiran, perasaan, kemauan, kehendak, itu jiwa kita. Yang tinggal di dalam tubuh ini. Tapi kebanyakan orang hanya memoles di area tubuh. Di jiwanya nggak diperbaharui. Sehingga kelihatan baik-baik saja, tapi di dalamnya remuk, hancur. Tidak heran orang Kristen yang ngakunya Kristen bertahun-tahun, hidupnya penuh kekhawatiran, terikat dalam dosa, kelihatan pelayanan tapi hidup dalam perzinahan. Yang dipentingkan hal yang duniawi. Padahal di 1 Petrus pasal yang ketiga dikatakan, tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi. Manusia batiniah yang tersembunyi di dalam ini loh. Dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah, lembut, dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Manusia mementingkan manusia fisiknya, dagingnya. Makanya dirawat dengan baik, dibawa ke dokter kulit, dibawa ke perawatan, kasih skincare, kasih emas, kasih berlian, dibawa ke salon. Bagus itu. Harus perawatan, kita harus tanggung jawab dengan tubuh kita. Tapi fokus kita bukan di manusia jasmania. Bukan di badan kita ini loh. Fokus kita itu di manusia batiniah. Ketika kita fokus ke manusia batiniah tadi, ini yang akan membawa kita menyatu dengan Tuhan. Menyatu dengan kekekalan. Ini yang suatu hari membawa kita hidup bersama Kristus. Kalau kita hari ini hanya fokuskan manusia yang fisik, bukan manusia batiniahnya, tidak heran ada orang yang begitu egois. Ada orang yang begitu keras kepala, tidak mau berubah, tidak mau belajar, tidak mau ngikutin kehendak Tuhan, jalan maunya sendiri. Sombongnya bukan main. Karena apa? Yang dipentingkan yang di lahiriah, yang di fisik, yang kelihatan manusia. Biar apa? Dipuji, disukain orang, dapat penghargaan, terlihat baik, terlihat suci di luar, tapi yang di dalamnya busuk percuma saja. Suatu hari yang aslinya kita akan keluar. Nah, seringkali Tuhan itu mau buang semua kejahatan yang tersembunyi di dalam kita. Bagaimana caranya? Aslinya kita keluar, saya sering ngomong hal ini, akan muncul, akan kelihatan ketika kita diperhadapkan dengan namanya proses permukaan. Ketika kita diperhadapkan dengan masa sulit. Ketika kita diperhadapkan dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Atau perlakuan buruk orang lain. Difitnah mungkin, dicaci maki, diperlakukan jahat, ditipu orang, dibohongin orang, diperlakukan tidak manusiawi. Apa yang keluar dari dalam diri kita, itulah sejatinya kita. Yang pertama keluar dari mulut kita, itu menunjukkan sejatinya kita itu seperti apa di hadapan Tuhan. Manusia batiniah yang sudah diubah Tuhan, sudah diperbarui, atau hanya manusia luarnya saja yang diperbarui. Makanya kekristenan itu harus bertumbuh. Di 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16 ngomong seperti ini. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, secara fisik kita semakin tua, semakin banyak hal yang nggak seperti waktu muda dulu. Beberapa hari yang lalu saya ngobrol-ngobrol dengan istri saya. Kok kita nih kalau pergi dari pelayanan luar kota atau pergi dari mana, itu capek kok rasanya nggak hilang-hilang ya.
Dulu kita pergi waktu masih di bawah 40 tahun. Kita pergi kemana, kadang pulang ke Malang nyetir sendiri. Atau kita liburan ke Bandung bawa mobil sendiri. Atau kita dari luar negeri gitu ya. Istirahat sehari, 2 hari, udah beres, sudah pulih. Sekarang butuh waktu. Lebih lama lagi kita perlu istirahat. Dan tanpa kita sadarin, kita ini sudah beranjak tambah hari, kekuatan fisik kita ini semakin merosot. Makanya, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Ini manusia lahiriah nih, yang kelihatan ini, fisik tubuh kita ini. Tetap kita jaga juga. Ini semakin merosot. Justru harusnya manusia batiniah kami diperbarui dari hari ke hari. Saya tahu, semakin tua, semakin tidak produktif. Fisik kita ini mudah lelah, mudah capek, dan lain sebagainya. Tetapi secara rohani kita masih tetap produktif. Tetap kuat, tetap strong di dalam Tuhan. Tapi banyak orang ngikutin prinsipnya orang dunia. Saya tidak mau ngikutin prinsipnya orang dunia. Kata orang dunia, semakin tua semakin pikun, kelakuannya seperti anak kecil. Nah, apa bedanya dengan orang tidak kenal Tuhan kalau orang Kristen kayak seperti itu? Saya percaya kita semakin tua, fisik kita semakin merosot, semakin banyak uban. Saya mulai banyak uban, dan saya udah tambah tahun bulan depan ini. Semakin kekuatan semakin merosot, apalagi dengan banyak hal pola makan yang salah, tubuh fisik kita ini semakin berkurang. Tetapi manusia batiniah kami itu diperbarui dari hari ke hari. Semakin tua harusnya orang Kristen itu semakin tajam. Hikmat pengertiannya, urapannya harus semakin tajam. Saya mau tambah umur, tambah urapan. Tambah umur, tambah hikmat. Tambah umur, tambah dipakai Tuhan. Tambah pengertian, tambah kebijaksanaan, tambah penguasaan diri. Tambah tajam ingatan saya. Musa, Harun itu ketika dia mau dipanggil Tuhan, matanya tidak rapun, ingatannya nggak pudar, semuanya powerful sekali. Saya mau menjadi orang-orang yang benar-benar seperti yang di firman itu. Ketika suatu hari nanti Tuhan panggil saya ingin didapatin dalam keadaan sehat, seger, dan karena sudah selesai ya harus menghadap Tuhan, tidak apa-apa. Saya ingin masa tua saya mau habiskan dengan penuh hikmat, pengertian, dan jadi berkat. Semakin tua, semakin fisik ini semakin lemah. Tapi kita semakin produktif di dalam manusia batiniah kita. Semakin powerful, semakin strong. Bapak Ibu, kita punya manusia lahiriah ini kita harus jaga dengan baik. Saya pernah saksikan dalam khotbah yang lain, sejak saya ini sakit, saya jaga pola hidup saya. Pola tidur saya, pola makan saya, makanan apa yang saya nggak boleh makan, dan makanan yang mana yang boleh saya makan. Gula-gula yang manis-manis, gula itu saya udah nggak makan sama sekali. Dan saya benar-benar jaga. Saya jaga, bertanggung jawab banget dengan manusia lahiriah. Karena manusia lahiriah ini kalau kita jaga dengan baik, Tuhan akan percayakan umur seperti di kitab Kejadian pasal yang ke-6. Harusnya manusia umurnya 120 tahun. Tetapi karena nggak bisa jaga, pola makan sembarangan dan sembrono, hidup ngawur, dan akhirnya ya umurnya nggak panjang. Banyak orang umurnya di atas 60, 70, 80. Saya ingin menggenapi firman Tuhan, saya ingin umur panjang dengan istri saya dan tetap menjadi berkat. Bapak Ibu, manusia lahiriah ini kita mesti tanggung jawab, kita jagain dengan baik. Karena ini tempat tinggalnya Tuhan. Ini tempat di mana Allah bertata, menjadi baitnya Tuhan. Tetapi manusia batiniahmu, di area jiwamu, pikiranmu, perasaanmu, kemauanmu, kehendakmu yang harus takluk kepada firman. Nah, di area jiwa ini kalau tidak ditaklukkan, nanti semakin tua, semakin seperti orang dunia, semakin pikun, semakin stres. Lalu dari mudanya tidak pernah belajar firman, nggak pernah hidup benar. Isinya bawel, isinya cerewet, hidup nggak nurutin firman. Lalu kamu masa tua pingin nggak pikun itu loh, bagaimana ceritanya? Isimu muda ini ya isinya sakit hati, benci, jengkel, dendam, nggak sampai tua malahan bisa-bisa umurmu. Dan nggak bakalan bijaksana orang model kayak begini. Makanya mulai sekarang kita harus perhatikan manusia batiniah ini. Manusia batiniah ini perlu dikasih makan. Namanya firman Tuhan. Dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini tidak bisa disangkalin lagi. Harus dikasih makan. Mau tidak mau. Kalau enggak,
nanti babak belur manusia batiniamu. Manusia fisikmu sudah tua, manusia batiniamu masih kanak-kanak. Kelakuannya seperti anak-anak, tindakannya seperti anak-anak, sikapnya seperti anak-anak. Dan di ujung akhir hidup kita, nanti kalau kelakuan seperti itu, tidak akan didapati menjadi orang yang finish well, finish strong. Makanya fokus kita itu di manusia batinia ini loh. Alkitab katakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang ditambahkan itu yang seringkali dipikirin orang. Karena yang ditambahkan itu adalah, yang dipikirin orang adalah materinya, yang lahiriahnya. Padahal ditambahkan itu dalam segala hal harusnya. Makanya kalau kita perhatikan di manusia yang sejati kita ini, yang suatu hari akan menghadap Tuhan, ini yang penting sekali. Kalau kita perhatikan, kita kasih makan firman, kita semakin bertumbuh ke arah Kristus, semakin diubahkan, semakin diubahkan, semakin diubahkan. Tambah hari hidupmu semakin diubahkan. Di ujung akhir hidupmu engkau akan menyatu dengan pribadi Tuhan. Karena tujuan akhir hidup kita adalah menyatu dengan pribadi Allah, menyatu, memerintah bersama Kristus. Bahasa Jawa katakan bagus sekali. Nyawiji karo Gusti, manunggaling kawula Gusti, itu artinya menyatunya diri kita suatu hari bersama Allah. Itu yang penting. Tapi kalau hari ini kita hanya sekedar mengejar yang fisik, kita nggak pedulikan dengan manusia batiniahmu, tidak heran kamu jadi orang Kristen tapi babak belur. Jadi orang Kristen kelakuannya nggak jauh beda dengan orang dunia. Jadi ikut pelayan Tuhan, tapi tindakan sikapmu nggak jauh beda dengan orang yang tak kenal Tuhan. Bagaimana kemuliaan Tuhan memancar melalui kehidupanmu? Bagaimana kehidupanmu memancarkan kehidupan? Bagaimana nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupanmu kalau seperti itu? Makanya kita ini harus tahu prioritas kita itu apa. Kita harus kenalin diri kita itu siapa di hadapan Tuhan. Banyak orang tidak kenal dirinya kok. Banyak orang nggak sadar diri. Hidup sih hidup, bekerja, bahkan terlibat pelayanan, khotbah juga. Tapi kadang nggak sadar dengan dirinya siapa di hadapan Tuhan. Posisinya seperti apa? Dewasa belum di dalam Tuhan. Hubungannya dengan Tuhan itu seperti apa? Legalistik agamawi atau memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan? Harusnya setiap orang memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Karena suatu hari tujuan akhir kita akan bersama dengan Tuhan. Kalau hari ini selama kamu dipercayakan hidup, tinggal dalam tubuh lahiriah ini, melakukan aktivitas bahkan diberkati, tapi kamu nggak pernah membangun hubungan secara keintiman dengan Tuhan, bagaimana kamu suatu hari mati pingin bersama dengan Tuhan? Nah, kita mesti sadar ini. Manusia sejatimu adalah manusia batiniahmu yang harus diperbarui dari hari ke hari. Suatu saat itu yang akan menghadap dengan Tuhan. Yang kalau kita kejar fisik hari ini ya, ada orang, memang kita harus bertanggung jawab dalam setiap pekerjaan kita. Apapun yang Bapak Ibu kerjakan, yang dipercayakan Tuhan, punya usaha bisnis atau apapun, kembangkan kapasitasmu. Belajar terus, kerjakan yang terbaik. Di sisi lain, engkau harus kenal Tuhan dan ngalamin Tuhan. Dan setiap segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan, pasti punya kerinduan, pingin datang kepada penyembahnya, penciptanya, semua. Semua manusia di bumi ini ingin kenal Sang Penciptanya. Jalannya masing-masing aja. Jalannya hanya beda-beda saja. Tapi kita yang ngerti jalan kebenaran dan kehidupan, kalau kita nggak memiliki hubungan dengan Pencipta kita, kita nggak punya hubungan personal kedekatan dengan Tuhan, kamu nggak jauh beda loh dengan orang-orang yang nggak kenal Tuhan. Penting. Ini penting sekali. Kalau Bapak Ibu dengerin khotbah saya dari awal, tahun 2020 mungkin, atau 2019 mungkin. Inti dari semua yang saya ajarkan adalah setiap orang harus memiliki hubungan personal dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar berdoa, tapi memiliki hubungan kedalaman, keintiman dengan Roh Kudus. Kalau engkau memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan, prioritasmu yang kamu kejar hanya ingin menyenangkan hati Tuhan. Makanya kalau punya hubungan yang nggak baik dengan pasangan hidupmu, kamu langsung koreksi diri. Ini nggak bener nih, ada yang nggak bener nih. Ini ada yang salah, ini yang harus saya perbaiki nih.
Ini tidak berkenan nih di hadapan Tuhan. Ini ada yang nggak tepat sesuai dengan firman. Karena apa? Hubungan dengan Tuhannya benar. Orang itu kalau hubungan dengan Tuhannya benar, apalagi memiliki hubungan yang dalam, masuk dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan, engkau akan memiliki kepekaan yang tajam dalam hidupmu. Tajam sekali. Ketika engkau bikin dosa, kesalahan, atau bikin pelanggaran, atau sikap dan tindakanmu itu tidak tepat sesuai firman, nyakitin orang lain, atau nyakitin pasangan, kamu tahu. Dan Roh Kudus pasti akan templak. Roh Kudus pasti insapkan, Roh Kudus pasti ingatkan, supaya engkau balik lagi pada pusat kehendaknya. Makanya seseorang yang memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan itu pasti memiliki kepekaan yang tajam dengan hati Tuhan. Itu yang penting. Ketika kita masuk dalam dimensi hubungan yang dalam dengan Tuhan, masuk hubungan yang dalam dengan firman, firman menyatu dengan hidupmu, apa yang terjadi? Tambah hari manusiamu itu loh yang di dalam itu loh diperbaiki. Karena apa? Kepekaan kita dengan Tuhan ketika kita bikin pelanggaran, ketika kita bikin dosa, ketika kita bikin kejahatan yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan, kita langsung berubah. Ini tidak tepat nih. Ini saya mau berubah nih. Ini saya sadar ini nyakitin orang lain ini. Hidupku jadi batu sandungan. Kita punya kepekaan dan kesadaran akan diri kita sendiri bahwa ada hal yang harus diperbaiki hari demi hari. Makanya setiap orang yang tahu ini dan ngerti ini, fisikmu semakin lemah, semakin tua, kekuatanmu sudah nggak seperti masa produktif dulu, tetapi manusia yang di dalammu semakin kokoh, semakin kuat. Saya perhatikan ada orang-orang yang mengejar Tuhan dalam keintiman, dengan kehausan dan kelaparan dengan Tuhan hari demi hari. Saya melihat hidupnya mulai diubahkan, dan diubahkan. Dampaknya apa? Hikmatnya bertambah, urapannya bertambah, otomatis pengaruhnya bertambah. Itu berkat yang materi yang orang kejar itu ngikutin hidup kamu. Saya melihat bagaimana Tuhan campur tangan secara ilahi. Saya melihat bagaimana Tuhan buat mujizat. Tuhan lakukan segala sesuatu yang ilahi. Ketika ada seseorang yang mulai memiliki kehausan dan kelaparan dengan Tuhan, dia tidak hanya berhenti ketika dia ibadah hari Minggu, tapi dia ingin kenal hati Tuhan. Dia ingin kenal jalan-jalan Tuhan. Dia ingin kenal maksudnya Tuhan, tujuannya Tuhan dalam hidupnya apa. Dia mulai berjalan dari firman satu pada firman yang lain. Berjalan dari kekudusan satu pada kekudusan yang lain. Kadang tersandung, kadang jatuh, kadang ketimpa tangga, kadang sudah jatuh ketimpa tangga, kecocok paku yang titanus sekalipun, dia tetap berjalan merangkak bersama Tuhan. Karena Tuhan yang membalut, Tuhan yang mengobati, Tuhan yang menuntun. Saya melihat ujung orang yang berjalan bersama Tuhan seperti ini, apa yang terjadi? Di ujungnya dia akan didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Manusia sejatimu adalah manusia batiniahmu yang harus diperbarui hari demi hari. Memperbarui fisik, manusia lahiriah, oke, harus perawatan. Saya juga harus sering cukur jenggot, cukur kumis supaya rapi. Saya harus sering ke barber, dulu ke salon, sekarang ke barber, potong rambut, ngerapiin rambut, dan lain sebagainya. Kita pun juga harus sering rajin mandi. Kita kalau perlu bisa perawatan, pakai skincare dan lain sebagainya. Kadang tubuh kita yang badannya apak-apak itu perlu pakai parfum. Mungkin pakai Bulgari, Ferragamo, atau Chanel, supaya badannya wangi. Atau pakai deodoran. Atau pakai apalah, supaya badanmu nggak bau apek. Kita harus rawat diri kita ini dengan baik. Kita harus bertanggung jawab dengan diri kita. Memang fisik ini kita harus rawat. Tetapi manusia batiniah ini yang suatu hari ketika kita tiba-tiba dipanggil Tuhan, kita menghadap dengan Tuhan, ya kita bertanggung jawab. Dan saya berdoa Bapak Ibu, engkau yang sedang mencari dan mengejar Tuhan, suatu hari engkau didapatin menjadi hamba yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena tujuan kita itu, tujuan akhir kita adalah menyatu bersama Allah, memerintah bersama Allah,
tinggal di langit yang baru dan bumi yang baru. Selama kita tinggal di bumi ini sementara. Makanya jangan fokus kepada yang tidak kekal. Fokusmu kepada manusia yang abadi, manusia yang sejati tadi. 1 Petrus pasal yang ketiga dan yang keempat, tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi. Itu perhiasan kita. Dan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh lemah lembut dan tentram. Hari ini kalau engkau nggak memiliki roh lemah lembut, perlu dikoreksi diri dan tentram. Itu tenang, damai loh. Kalau hidupmu khawatir, panik, stres, bingung, dan kacau, hari ini perlu dipertanyakan, kamu tuh hubunganmu dengan Tuhan seperti apa? Hubunganmu dengan firman seperti apa? Kedalamanmu dengan Tuhan itu seperti apa? Jangan-jangan yang selama ini kamu kejar adalah manusia lahiriah saja. Pingin dihormatin orang, pingin dipuji orang, biar kelihatan baik, biar kelihatan kudus, biar kelihatan suci, biar kelihatan dipakai Tuhan, biar kelihatan kaya, cantik, dan ganteng. Tapi kalau di dalammu busuk dan tidak berkenan di hadapan Tuhan, kan tidak ada gunanya sama sekali. Penting ini. Makanya dijaga yang di dalam ini. Karena yang di dalam akan memancarkan kehidupan atau kematian. Tergantung kita, pilihan kita seperti apa di hadapan Tuhan. Seorang yang tidak menjaga lidah bibirnya, ya karena yang di dalamnya juga nggak dijaga. Makanya ini penting sekali, semua yang di alam roh itu paralel dengan di alam lahiriah. Kalau yang di alam roh kita, di manusia batiniah kita itu kuat. Secara fisik kamu juga akan benar-benar bertanggung jawab dengan apapun yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Nggak sembarangan, nggak sembrono. Tapi kalau orang itu ya, dipercayakan apapun nggak bertanggung jawab, motivasinya busuk, hanya ngejar sesuatu yang duniawi, sekalipun kau pelayanan, yang di dalammu juga nggak benar itu. Nggak benar. Ini waktunya berubah kok. Buat apa kita mau ngejar sesuatu yang tidak kekal? Saya berdoa apa yang saya sampaikan ini memang agak dalam. Buat orang yang belum makan susah mengerti. Mulai engkau cari Tuhan dan kejar Tuhan, ingin nyenangin hatinya. Menyenangkan hatinya itu bukan yang terlibat pelayanan. Beri hatimu, pikiranmu, perasaanmu sepenuhnya untuk jalan seperti yang Tuhan mau. Sampai hari ini pun saya berdarah-darah jalan sama Tuhan. Saya struggle dan berjuang. Tapi saya punya kerinduan, kehausan, dan kelaparan. Saya tetap mau jalan sama Tuhan. Sudah sempurna belum, Pak? Belum sama sekali. Banyak hal yang saya harus matikan dalam diri saya. Karena yang menghalangi seringkali adalah keinginan daging, keangkuhan hidup, dan keinginan mata kita yang kita harus taklukkan kepada firman. Keinginan matamu apa? Keangkuhan hidupmu apa? Keinginan dagingmu apa? Itu yang harus kita salibkan dan kita mati terhadap diri kita sendiri. Supaya pengejaran kita akan Tuhan semakin sempurna. Dan suatu hari kita akan didapatin seperti 1 Tesalonika 5:23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dikuduskan Tuhan. Didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Terpelihara dengan sempurna. Seperti yang Tuhan mau. Dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Tujuannya ketika kedatangan Tuhan kita didapati tak bercacat celah. Kedatangan Tuhan ada dua versi menurut saya. Kedatangan Tuhan secara pribadi alias Bapak Ibu dipanggil Tuhan. Waktumu sudah selesai di bumi ini. Atau nanti kita menunggu kedatangan Tuhan di awan-awan permai kita dijemput. Dan ketika kita sudah selesai di muka bumi ini, kita didapati menjadi orang yang tidak bercacat celah. Menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Dan kita berjalan tepat seperti yang Dia mau. Kita berjalan tepat seperti yang Dia ingini. Kita ngejar kehendak-Nya. Kita berjalan seritme, seirama dengan yang Tuhan mau. Kita sampai ngerti detak jantungnya Tuhan. Di ujung kehidupan kita didapati menjadi hamba yang berkenan. Karena kita tepat melakukan segala sesuatu. Kita tidak akan bisa tepat melakukan segala sesuatu kalau kita nggak pikul salib sangkal diri, matiin yang di diri kita ini. Karena kecenderungan daging kita ini
ingin jauh dari Tuhan. Fokus pada diri sendiri. Fokus pada kepentingan kita. Kita mau fokus kepada tujuan Tuhan. Dimulai dengan engkau bangun keintimanmu dengan Tuhan. Engkau bergaul dengan firman setiap hari. Semakin dibawa masuk ke dalaman hatinya. Masuk ke dalaman hatinya. Nanti engkau akan lihat ketika engkau memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Tiba-tiba engkau dikoneksi dengan orang-orang tertentu secara ilahi. Ada orang-orang di sekitarmu yang diberkatin Tuhan dengan apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu putuskan. Diberkati dengan apa yang kamu kerjakan. Tiba-tiba dampak hidupmu semakin besar. Banyak orang pengen dipakai Tuhan, pengen diurapin Tuhan. Tapi dia tidak ngerti bagaimana dia harus membangun hubungan dengan Tuhan. Kita harus melatih tubuh kita ini untuk takluk kepada Kristus sepenuhnya. Sehingga manusia batiniah ini semakin powerful. Ketika manusia batiniah ini yang ngontrol dan mengendalikan kita, jiwamu itu takluk akhirnya. Manusia sejati kita adalah manusia roh kita. Atau manusia batiniah. Yang punya pikiran, yang punya perasaan, yang punya kemauan, yang punya kehendak. Dan itu harus takluk, pikiran, kemauan, dan kehendak kita di jiwa kita harus takluk kepada manusia roh kita. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika jiwamu yang lebih berkuasa, egomu yang lebih berkuasa, emosimu yang lebih berkuasa, amarahmu yang lebih berkuasa, keinginan matamu yang berkuasa, hawa nafsumu yang lebih berkuasa. Engkau menjadi manusia yang beragama Kristen, tapi kelakuanmu busuk, bejat, dan jahat, dan tidak berkenan sama sekali di hadapan Tuhan. Kau bisa ngomong firman berbuih-buih, tapi dilihat dari tindakanmu busuk, bejat, dan jahat, dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, ngerti sekarang kenapa kita mesti belajar firman? Bukan untuk ngutbahin orang lain, untuk kasih makan manusia, rohmu semakin bertumbuh, semakin kuat, semakin powerful, sehingga manusia yang tumbuh kuat dan powerful itu, manusia rohmu itu akan memancarkan kemuliaan Tuhan melalui hidupmu. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Nama Tuhan akan ditinggikan. Kehidupanmu kemana-mana akan berjalan dalam pengurapan yang berbeda. Kau menjadi orang yang bertanggung jawab ketika kau dipercayakan bisnis, pekerjaan, usaha. Kau menjadi karyawan yang penuh hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Tentunya beda di antara orang-orang sebayamu. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Seperti Daniel. Ini orang yang sebaya mereka berbeda dari yang lain. Karena punya hubungan yang spesial dengan Tuhan. Tapi kalau hidupmu sama rata, nggak ada sesuatu yang personal dengan Tuhan. Nggak ada yang di atas rata-rata. Kamu sama dengan persis dengan orang Kristen rata-rata. Ya hasilnya rata-rata. Saya berdoa apa yang kita pelajarin hari ini akan menjadi makanan bagi manusia rohanimu dan kau semakin diubahkan Tuhan. Semakin diubahkan Tuhan. Semakin diubahkan. Tujuan akhir dari seluruh kehidupan kita di muka bumi ini adalah bertemu dengan yang menciptakan kita. Kita menyatu dengan Dia. Bahkan kita memerintah bersama Dia. Di ujungnya kita ingin didapatin menyenangkan hatinya. Amin. Belajar menaklukkan diri, menundukkan diri dan mulai belajar duduk diam dalam hadirat Tuhan. Sekarang tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan dengan darah anak domba Allah. Firman ini nempel dalam batin kami. Mengubahkan jiwa kami. Mengubahkan pikiran kami. Cara pandang kami. Mengubahkan pikiran, perasaan, dan kemauan kami. Sehingga kami takluk dan tunduk kepada firman-Mu. Berjalan menyenangkan hati-Mu. Semakin hari semakin serupa, segambar dengan Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Hidup kami mau dedikasikan sepenuhnya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami memberikan hati kami, pikiran kami, dan perasaan kami hanya buat Raja kami yang maha mulia. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang rajin mendengar firman yang Kamu sampaikan. Berkati mereka satu persatu.
bahwa kehidupan mereka diubahkan, mengalami promosi dan peninggian, mengalami breakthrough dan terobosan. Hambamu berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti yang aku doakan dan katakan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. And God bless you.